mungkin ada korelasinya juga penataan partai politik, kemudian figur kelembagaan partai politik, persoalan-persoalan yang ada dengan badan hukum partai politik ini ada. Selamat sore Bapak Baroto. Abang udah kelihatan nih Bang. Selamat datang di webinar Hari Buruh. Selamat sore. Di sini saya akan membantu untuk memandu jalannya penyampaian materi pertama. Saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara pada hari ini. Sesi penyampaian materi kurang lebih selama 30 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab kurang lebih selama 10 menit. Yang ketiga, diharapkan selama pemateri menyampaikan materi, para peserta menghidupkan kamera dan mematikan mic-nya agar menghindari munculnya suara-suara yang mengganggu, kecuali apabila ada arahan lebih lanjut dari panitia. Sebelum penyampaian materi, akan saya perkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Dr. Baroto SH MH, lahir di Bantul 31 Mei 1972, menempuh pendidikan S1 Hukum Perdata UGM, S2 Hukum Tata Negara UI, dan Dr. S3 Universitas Trisakti. Dr. Baroto SH MH saat ini menjabat sebagai Direktur Tata Negara pada instansi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu tadi perkenalan Dr. Baroto yang saya sampaikan. Selanjutnya langsung saja kepada Dr. Baroto dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adisti ya. Adisti atau Mbak Radita? Bisa Radita, Pak. Mbak Radita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama tentunya saya senang sekali diajaklah bergabung dengan kawan-kawan yang kayak sebetulnya sebagian besar mahasiswa, diskusi tentang partai politik. Pada awalnya ketika ada pengkhususan terkait dengan buruh, memang kami agak kemudian saya sampaikan ke panitia waktu itu bahwa mungkin saya tidak akan bicara lebih spesifik tentang partai buruh itu sendiri, karena memang tentunya sebagai bagian dari pemerintah kami tidak mengkhususkan untuk itu, dan tetapi di sisi lain juga ketika kami diberi kesempatan, tentunya kami akan ingin ambil bagian untuk diskusi ini, khususnya terkait dengan figur partai politik itu sendiri, yang mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah pengetahuan dari teman-teman semuanya tentang badan hukum partai politik itu sendiri. Nah, ini menjadi penting tentunya karena pemahaman masyarakat tentang badan hukum memang masih beragam juga, dan mudah-mudahan juga nanti bisa ditarik kawan-kawan kesimpulan bagaimana figur badan hukum partai politik menurut kami, menurut pemerintah, dan kemudian disandingkan bagaimana dengan perkembangan eksistensi dari partai buruh itu sendiri. Nanti mudah-mudahan akan tersimpul dari diskusi kita. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau kami tidak akan mengkhususkan tentang perspektif kami terhadap keberadaan partai buruh itu sendiri, tetapi kami akan bicara tentang badan hukum khususnya terkait dengan tugas pokok dari fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM. Pertama mungkin saya mengulas tentang sedikit bahwa kita tahu bahwa partai politik mempunyai banyak fungsi. Kita sudah sepakat itu bahwa keberadaan partai politik sangat penting sekali. Ada punya peran sebagai komunikasi politik, kemudian sosialisasi, alat rekrutmen politik, kemudian juga bahkan sebagai pengatur konflik. Jadi tentunya menjadi penting sekali keberadaan partai politik dalam sebuah negara, khususnya negara demokrasi. Sehingga menjadi sangat, sepertinya di zaman sekarang menjadi sangat tidak mungkin keberadaan negara demokrasi tanpa kehadiran sebuah partai politik. Dan tentunya partai politik yang sehat, yang banyak menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana fungsi yang diemban oleh sebagai partai politik, tentunya itu yang didambakan sebuah negara. Kemudian bicara regulasi, kami pisahkan, kami klasterkan sejak masa reformasi saja, tahun 89, kami melihat setelah ada beberapa perubahan tentang undang-undang partai politik, yaitu sejak
tahun 99, Undang-Undang Nomor 2 tahun 99, kemudian berubah lagi 31, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002, kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, dan kemudian terakhir kali Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Nah, bicara partai politik yang dinamis, demikian juga tentang regulasinya. Maka banyak yang mengistilahkan ketika bicara masalah undang-undang partai politik seperti halnya bicara masalah undang-undang Pampers, karena sering berganti. Dan ini tentunya sangat bisa kita terima mengingat partai politik tentunya membawa banyak kepentingan dan undang-undang partai politik tentunya menjadi hal yang diperlukan bagi partai politik itu sendiri. Teman-teman semuanya, kita bicara kemudian mengenai badan hukum partai politik, dan tentunya kalau kita bicara saat ini, regulasi yang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Di situ ada banyak perubahan atas undang-undang ini. Ada juga banyak instrumen-instrumen baru yang ada dalam sebuah lembaga partai politik. Tentunya ini sejalan dengan gerakan reformasi yang tentunya saat itu sedang luar biasa. Sehingga ada beberapa hal yang baru dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Secara definisi mungkin juga bisa tergambar bahwa partai politik sudah ada koridor-koridor tertentu. Tentunya akan merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Intinya mungkin kalau saya sarikan, partai politik adalah organisasi, kemudian bersifat nasional, dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, berdasarkan adanya kesamaan cita-cita, kesamaan kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, negara, serta untuk keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu definisi yang kami sarikan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Kemudian ada beberapa hal yang baru termasuk dalam persyaratannya di situ. Yang ini tentunya ada beberapa perbaikan sesuai dengan perkembangan yang ada, dan ini bisa kita simpulkan, tentunya nanti bisa kita menjadi referensi bagaimana pertumbuhan partai itu sendiri. Secara umum bahwa di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 bahwa partai politik didirikan sedikitnya oleh 30 orang WNI yang berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Jadi 30 orang WNI saja sebenarnya sudah bisa mendirikan partai politik. Tetapi tentunya ada persyaratannya. Nah, ini yang kemudian apakah partai-partai baru atau orang ingin mendirikan partai politik itu gampang atau tidak. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan kita jadi bahan diskusi ini. Kemudian kalau tadi bicara masalah syarat untuk mendirikan, kemudian ada proses pendaftaran. Karena partai politik, sekali lagi, partai politik itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Di Indonesia, tentunya ketika orang mendirikan partai politik, inginnya berbadan hukum karena targetnya adalah ikut pemilu. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau partai ini belum berbadan hukum, tidak bisa ikut pemilu, tetapi kalau hanya sebagai partai saja, ya bisa-bisa saja mendirikan. Tapi hampir sebagian besar partai politik yang ada di Indonesia, targetnya adalah ikut pemilu. Sehingga mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi partai yang berbadan hukum. Nah, syarat pendaftarannya, waktu pendaftaran didaftarkan paling sedikit oleh 50 orang pendiri yang mewakili seluruh partai politik dengan akta notaris. Nah, persyaratan-persyaratan ini kemudian dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM, tentunya ada beberapa dokumen administrasinya, dan Kementerian Hukum dan HAM kemudian akan melakukan verifikasi. Nah, ini verifikasi ini yang kita lakukan, dan kalau tadi saya simpulkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia targetnya adalah pemilu, memang kami bisa simpulkan dari itu, karena memang biasanya ada semacam siklus 5 tahunan. Itu ada partai-partai baru. Jadi ada badan hukum partai baru itu biasanya munculnya 5 tahunan. Dan ini kami tentunya ada korelasi dengan jadwal pemilu. Seperti juga ini nanti 2024 kan ada pemilu. Dan di Undang-Undang Pemilu dipersyaratkan 2,5 tahun. Ini harus sudah menjadi badan hukum untuk dapat ikut pemilu.
Jadi tahun ini mudah-mudahan menjadi tahun-tahun pendaftaran partai politik. Nah, ini yang kita sampaikan kami share ke teman-teman semuanya. Nah, kemudian kembali ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Apa saja yang baru dari undang-undang tersebut? Nah, ini perlu saya sampaikan. Nah, dari 2008 ada perubahan, khususnya prosentase, bahwa sekarang setidak-tidaknya untuk menjadi partai politik harus mempunyai kepengurusan di 100% tingkat provinsi. Jadi seluruh provinsi harus mempunyai kepengurusan, kemudian 75% kabupaten kota, dan kemudian 50% dari kecamatan setiap kabupaten kota tersebut. Jadi 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% tingkat kecamatan. Ada hal yang baru juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu adanya jaminan keterwakilan perempuan, yaitu minimal 30%. Meskipun mungkin saya sampaikan ketika persyaratan ini ditetapkan di undang-undang, ternyata tidak gampang juga dalam prakteknya. Karena ada beberapa yang 30% untuk keterwakilan perempuan ternyata tidak semudah. Meskipun sebenarnya ini adalah bentuk dari perhatian pemerintah terhadap perempuan. Dan ini mudah menjadi tantangan tentunya bagi teman-teman perempuan untuk bagaimana kita mengambil peran itu. Kemudian yang baru juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah adanya lembaga adjudikasi, yaitu Mahkamah Partai Politik. Nah, mungkin teman-teman semuanya, adik-adik semuanya belum lama ini masih ingat konflik yang terjadi dengan Partai Demokrat, dan belum lama yang ada yang lumayan heroik juga konflik yang terjadi Partai Golkar, Partai P3. Nah, ini konflik-konflik itu sebenarnya menjadi laboratorium bagi kinerja Mahkamah Partai Politik yang sebenarnya menjadi lembaga baru dalam sebuah organisasi partai politik. Jadi ada Mahkamah Partai Politik. Intinya bahwa filosofinya ketika partai ini berkonflik, tidak serta-merta dibawa ke pengadilan, tapi selesaikan secara internal dulu. Nah, ini karena apa? Kebanyakan sebelum adanya Mahkamah Partai Politik, hampir sebagian besar ketika ada konflik, partai ini tersita waktunya, tersita biaya, kemudian juga banyak hal-hal yang terhambat karena mereka sibuk dengan konflik-konflik sendiri dan bahkan berlarut-larut di pengadilan, sehingga ketika terjadi konflik mereka tidak bisa menjalankan fungsi partai itu sendiri dengan baik. Nah, ini kira-kira kemudian ide di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adanya lembaga adjudikasi yang mudah diharapkan netral dan menyelesaikan secara internal konflik yang ada di tubuh partai itu sendiri. Nah, itu kemudian untuk menjadi badan hukum partai politik persyaratannya apa? Mungkin sekilas secara administrasi harus ada akta notaris, tentunya pendirian tadi disampaikan oleh 50 pendiri. Kalau mendirikan cukup 30, tetapi untuk pendaftarannya harus 50. Kemudian ada nama atau lambang dari partai itu sendiri yang tentunya kami punya aturan juga untuk menseleksi lambang yang boleh dan tidak boleh. Kemudian tentunya melampirkan kepengurusan seluruh provinsi dan 75 kabupaten kota, 50% tingkat kabupaten kota, 75% tingkat kabupaten kota dan 50% tingkat kecamatan. Kemudian juga harus ada ditunjukkan juga kantor tetap dari partai politik itu sendiri. Nah, itu kira-kira tentang partai politik. Nah, yang kami lakukan di Kementerian Hukum dan HAM, secara umum kami akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada dari partai politik itu sendiri. Sehingga secara umum ada 3 hal yang kita lakukan, yaitu kita akan memberikan legalisasi atau pengesahan partai umum badan hukum partai politik yang baru. Kemudian juga kita akan memberikan pelayanan terkait dengan pengesahan ADART. Kita tahu bahwa partai politik adalah sebuah organisasi, di situ ada organ-organnya, ada dinamika di dalam partai politik itu sendiri. Sehingga sangat dinamis, sehingga sering terjadi perubahan kepengurusan, perubahan ADART, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tugas-tugas kita. Kemudian juga yang pasti adalah perubahan kepengurusan. Dari dinamika yang ada inilah yang kemudian mungkin saya bisa ceritakan bahwa itulah yang sering terjadi konflik-konflik partai yang terjadi. Dan ini
bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya figur partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Memang ada beberapa yang sudah cukup baik, artinya jarang konflik, atau toh kalaupun ada konflik, mereka tidak terlalu melebar, kemudian tidak mempengaruhi stabilitas partai politik itu sendiri. Tetapi ada juga sebagian besar yang mereka sibuk dengan konflik-konflik kecil yang ada di organisasi itu sendiri. Sehingga tadi saya sampaikan, justru partai tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi partai itu sendiri. Nah, data yang cukup saya kira ini kawan-kawan, para mahasiswa dan bahkan anggota masyarakat sendiri agak tercengang juga ketika data yang ada di kami saat ini terdapat 74 partai politik yang berbadan hukum. Jadi di Indonesia saat ini terdapat 74 partai politik berbadan hukum. Nah, dari 74 itu tidak semuanya aktif. Kalau di data kami hanya sekitar 22 partai politik yang aktif. Yang aktif ya, yang aktif. Kemudian artinya ada sekitar 48 partai politik yang tidak aktif. Nah, persoalannya teman-teman semuanya, Kementerian Hukum dan HAM menjadi lembaga yang mengesahkan persyaratan badan hukum partai politik. Nah, ketika sudah menjadi badan hukum partai politik, kita tidak bisa berbuat banyak di situ karena undang-undang menentukan bahwa tidak bisa serta-merta partai itu dibubarkan karena mekanisme sudah diatur dengan undang-undang. Untuk pembubaran partai politik kan harus melalui Mahkamah Konstitusi dan itu persyaratannya lumayan susah untuk mencapai seperti itu sehingga hampir jarang terjadi pembubaran partai politik itu sendiri. Jadi pada kondisi saat ini sehat atau tidak sehat, berfungsi atau tidak berfungsi, ketika partai politik sudah menjadi berbadan hukum, kita tidak bisa mengontrol lebih jauh. Jadi ilustrasinya tadi saya sampaikan, dari 74 partai yang ada di Indonesia, mungkin adik-adik, teman-teman semuanya hanya mengenal beberapa partai, khususnya yang punya perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal sekitar 48 partai tidak aktif. Dan ini yang kemudian kami bisa sampaikan, ini justru yang rawan. Ini yang kemudian tidak bisa mencerminkan demokrasi itu sendiri. Karena kalau kita bicara pada roh partai politik ini adalah perjuangan kepentingan, perjuangan ideologi atau apapun lah. Ini ada beberapa partai yang kemudian tidak menjalankan fungsi-fungsi ini. Tetapi badan hukumnya tetap ada. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita. Kemudian, teman-teman semuanya, saya ingin sampaikan juga secara umum beberapa persoalan terkait badan hukum partai politik itu sendiri yang kami hadapi. Tentunya kami dalam koridor sebagai bagian dari pemerintah yang memang bertugas untuk melakukan verifikasi, mengesahkan badan hukum partai politik. Dari hal yang kita lakukan, kami dapat mensarikan ada beberapa persoalan terkait dengan partai politik. Yang pertama adalah adanya sejumlah badan hukum partai politik yang sudah tidak berfungsi lagi. Tadi saya sampaikan ya, kurang lebih kasarnya sekitar 48 itu partai ini legal, badan hukumnya legal, tapi tidak menjalankan fungsinya. Bahkan ada yang pengurusnya sudah tidak tahu kemana, mungkin sudah pindah atau apa, atau mungkin sudah meninggal banyak juga. Bahkan juga mereka sudah tidak mempunyai kepengurusan, atau bahkan juga mereka sudah tidak punya ADART. Tetapi sekali lagi badan hukumnya masih ada, masih legal, masih sah di situ. Nah ini yang kemudian sampai saat ini kami sedang berusaha rumuskan bagaimana ini. Ini saya kira bukan persoalan yang sederhana untuk ini. Kemudian kita akui bahwa sekali lagi ya, kalau undang-undang partai politik ini sangat politis sekali, sehingga hal yang sifatnya teknis itu kadang-kadang memang tidak begitu rigid. Sehingga beberapa peraturan atau regulasi yang menjadi payung hukum terkait dengan badan hukum partai politik menjadi sangat umum, sehingga ada kurang pedoman di level bawah. Yang ini yang kemudian menimbulkan multitafsir, menimbulkan konflik-konflik yang tidak tercover, tidak selesai dalam level regulasi. Kemudian yang menjadi permasalahan juga adalah penguatan peran dan kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Karena Kementerian Hukum dan HAM kita tahu tadi hanya mensyahkan sebuah
partai politik menjadi badan hukum partai politik. Tetapi setelah itu kami tidak punya peran apa-apa. Sehingga at least meskipun partai politik ini adalah, saya kira kita tahu ya, partai politik itu tidak berada di ruang kosong, tetapi memang berada di tengah negara, dan di situ juga ada aturan, kemudian juga ada beberapa hal yang tentunya menjadi batas-batas tertentu, tetapi kemudian yang mengkontrol baik partai politik dalam menjalankan fungsinya atau apapun, ini menjadi kurang di situ. Sehingga termasuk Kementerian Hukum dan HAM sendiri tidak bisa menjangkau. Kami lihat yang bisa menjangkau hanya persoalan bantuan keuangan partai politik, itu melalui Kementerian Dalam Negeri, dan di situ kita mungkin bisa mengkontrol, pemerintah bisa mengontrol partai, tetapi itu pun tidak begitu maksimal, karena sekali lagi bantuan keuangan dari pemerintah itu relatif kecil, kemudian juga pertanggungjawabannya juga relatif tidak terlalu rigid, sehingga kita tidak bisa tahu apakah sebuah partai itu berfungsi dengan baik, efektif di masyarakat, terus menjalankan fungsi-fungsinya di tengah masyarakat. Tadi saya sampaikan ada fungsi kaderisasi, fungsi komunikasi, apakah berfungsi dengan baik. Nah, ini yang tidak bisa dikontrol dengan baik, tentunya oleh beberapa lembaga. Kemudian juga yang menjadi permasalahan adalah rawan konflik kepengurusan. Rawan konflik kepengurusan. Dari beberapa partai, tadi ada 74 partai, memang hanya separuh, tidak lebih dari separuh. Mungkin kalau saya bisa bilang ya, yang terwakili di DPR waktu itu saya lihat sekitar 14 lah. Yang mereka sudah matang dalam sejarah pendirian partai politik itu sendiri. Sehingga konflik-konflik jarang, kepengurusan cukup solid, secara internal organisasi berjalan dengan baik. Nah, ini yang menjadi ukuran bahwa partai ini saya kira cukup kuat di situ. Nah, tetapi sebagian besar tidak demikian. Banyak terjadi rawan konflik kepengurusan, ADART yang tidak berjalan dengan baik. Nah, ini yang kami temui. Kemudian intinya yang kami bisa lihat, karena kami administratif juga, hampir sebagian partai memang belum mengatur ADART secara detail. Tidak mengatur ADART secara detail. Nah, ini berkaitan dengan justru ini mencerminkan dari bagaimana mobilitas partai itu sendiri. Kalau dia tidak berfungsi dengan baik, tentunya ADART ini ya saya kira tidak lebih baik dari partai-partai yang memang sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Misalnya partai-partai yang sudah punya perwakilan di DPR tentunya akan berbeda dengan partai-partai yang saat ini tidak aktif. Nah, ADART-nya tidak rigid, sehingga ini menjadi rawan konflik. Kemudian yang menjadi persoalan yang menonjol tentunya adalah, tadi saya sampaikan, banyak partai politik yang tidak menjalankan fungsi-fungsi organisasinya dengan baik. Jadi dari 74 partai tadi, hanya 22 yang relatif aktif, kemudian sekitar 14 yang mempunyai keterwakilan di keterwakilan di DPR. Nah, yang tidak aktif tentunya organisasi tidak berjalan dengan baik. Di situ tidak pernah melakukan munas, tidak pernah melakukan rapat-rapat sesuai dengan instrumen lembaga partai politik itu sendiri. Nah, ini tentunya menjadi tidak sehat bagi sebuah organisasi partai politik. Nah, itu kira-kira kami melihat persoalan-persoalan partai politik tentunya dilihat dari kacamata kami sebagai pemerintah yang memang menangani tentang pengesahan badan hukum partai politik. Kemudian hal yang cukup menonjol saat ini adalah potensi konflik. Ketika 98 ada perubahan paradigma, kemudian perubahan undang-undang dasar, semangat reformasi dan lain sebagainya. Disitulah kemudian ada banyak hal yang baru terhadap organisasi partai politik itu sendiri. Tetapi pada posisi demikian, ketika semangat demokrasi dibuka seluas-luasnya, disitulah mungkin anggaplah kalau kami melihat ini adalah proses. Tetapi saat ini kami masih melihat sebuah partai itu masih rawan konflik. Sebuah partai masih rawan konflik. Nah, kami mengidentifikasi ada beberapa hal yang kemudian mempunyai kontribusi terhadap kenapa partai itu menjadi rawan konflik. Pertama adalah visi dan misi partai. Visi dan misi partai. Nah, ini
partai yang saat ini tumbuh, badan hukum partai yang lahir saat ini memang tidak didasari oleh visi misi yang kuat. Ini yang kami melihat, karena memang hampir beberapa partai sebagian besar ini memang perjuangannya untuk pemilu, kepentingan politis tertentu. Ini tentunya kalau kami melihat dari sejarah munculnya partai-partai misalnya di Amerika atau dan lain sebagainya, di situ partai adalah perjuangan kepentingan, bahkan perjuangan isu dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia mungkin masih dalam proses untuk ke arah sana tentunya. Tetapi saat ini memang secara visi misi saja, partai ini masih ada beberapa yang belum terlalu kuat. Kemudian tadi yang rawan terhadap konflik, yang rawan memunculkan konflik adalah ADART yang tidak rigid atau tidak detail. Jadi aturan main internal saja mereka belum bisa membuat secara bagus, sehingga masih rawan konflik internal partai politik. Kemudian juga lemahnya konsolidasi internal partai politik. Sekali lagi bahwa bicara badan hukum partai politik adalah seperti juga bicara masalah organisasi. Dan ini tentunya membutuhkan jam terbang, membutuhkan instrumen-instrumen pendukung, baik itu regulasi, kematangan anggotanya, dan lain sebagainya. Ini ternyata punya kontribusi terhadap terjadinya konflik partai politik. Kemudian yang menjadi penting menurut kami adalah faktor administrasi juga. Sekali lagi ini berproses juga. Partai-partai tertentu memang karena memang mobilisasinya, dinamikanya juga tidak terlalu aktif, sehingga secara administrasi pun mereka tidak cukup bagus. Sehingga kalau dianggap partai politik itu sebagai sebuah kantor, mereka belum cukup bagus secara internal dari pandangan administrasinya. Nah, ini yang kemudian rawan menjadi konflik, sehingga sering terjadi anggota partai menggugat ADART-nya sendiri, kemudian juga anggota partai masih bisa keluar masuk partai itu dengan seenak-enaknya saja tanpa ada ikatan tertentu, dan ini tentunya berkaitan dengan aturan internal partai politik itu sendiri. Kemudian upaya-upaya yang mungkin kami lakukan, tentunya kalau bicara upaya, kami tidak bisa sendiri kalau bicara masalah partai politik. Tapi dalam forum ini kami ingin bicara apa yang bisa kami lakukan, khususnya karena keterkaitan kami, tugas-tugas kami dengan partai politik. Pertama ya penguatan organisasi partai politik itu sendiri. Jadi secara internal menurut kami ya partai politik harus kuat sebagai sebuah organisasi. Dan ini tentunya sekali lagi ini berproses. Semakin partai matang, organisasinya akan semakin kuat. Kemudian profesionalisme lembaga peradilan permasalahan sengketa partai politik. Nah, saat ini sudah ada mahkamah partai. Saat ini sudah ada mahkamah partai. Tetapi memang dalam posisi tertentu ini konflik partai ini memang syarat politis. Sehingga ketika terjadi konflik kadang-kadang selain juga diselesaikan secara internal, kemudian persoalan ini bisa merambah ke menjadi persoalan perdata, bahkan kadang-kadang pidana. Kejadian ketika konflik Partai Golkar, Partai P3, kalau nggak salah sekitar 2016 yang lalu, ini begitu banyak perkara-perkara yang diajukan terkait dengan permasalahan konflik Partai Golkar dan P3 itu sendiri. Jadi ada yang mengajukan ke Petun, ada juga yang mengajukan ke perdatanya dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas kalau di undang-undang saat ini harus diselesaikan internal dulu sebelum kemudian dibawa keluar. Nah, ini yang menjadi persoalan, dan beberapa pengadilan tertentu memang tidak didesain untuk menyelesaikan konflik partai itu sendiri. Dan ini yang tentunya punya kontribusi bagaimana hasil yang kemudian keputusan-keputusan yang dihasilkan terhadap peradilan konflik partai politik. Kemudian upaya yang bisa dilakukan selain profesionalisme dari lembaga-lembaga peradilan tentunya adalah memaksimalkan mahkamah partai. Nah, dari sejarah lahirnya mahkamah partai tentunya ini supaya persoalan internal partai tidak kemudian serta-merta gampang keluar, supaya apapun yang ada di internal partai segera diselesaikan secara internal partai dulu, dan
partai politik bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, ini semangatnya seperti itu yang saya baca di risalah lahirnya Mahkamah Partai. Kemudian yang menjadi penting juga yang bisa dilakukan untuk penataan kelembagaan partai politik adalah tentunya merumuskan ADART secara komprehensif dan rinci. ADART adalah kitab bagi partai politik itu sendiri, aturan main bagi partai politik itu sendiri. Dan ini tentunya sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah dukungan regulasi pengesahan permohonan perubahan ADART. Nah, kita tahu tadi saya singgung bahwa partai politik selain undang-undangnya sangat dinamis sehingga sering berubah. Nah, di tataran teknis di level bawah, di bawah undang-undang ini menjadi kurang. Dan pada posisi demikian tentunya sangat rawan, sangat berpotensi ketidakpastian, dan ini akan memunculkan beberapa persoalan-persoalan terkait badan hukum partai politik. Teman-teman semuanya baik, saya kira itu yang bisa sampaikan. Mungkin sebenarnya saya ingin menyampaikan makalah secara sederhana, tetapi mungkin tidak bisa ditampilkan di sini. Tapi sudah saya siapkan, kalau memang diperlukan nanti bisa kami share. Ini bagian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf bahwa saya tidak akan menyampaikan pandangan yang lebih khusus tentunya terkait dengan isu-isu yang diangkat dalam webinar ini terkait keberadaan Partai Buruh. Ya memang karena tentunya berkaitan dengan tugas dan fungsi kami, Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang melahirkan badan hukum partai politik. Jadi kalau pandangan-pandangan kami tentunya hanya terkait dengan tugas-tugas fungsi kami, dan mudah-mudahan ini juga bisa memperkaya teman-teman semuanya untuk mungkin ada korelasinya juga penataan partai politik, kemudian figur kelembagaan partai politik, persoalan-persoalan yang ada dengan badan hukum partai politik ini, ada korelasinya dengan lahirnya partai, misalnya Partai Buruh itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini mempunyai korelasi yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, saya sudah bisa hadir teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Baroto yang sudah memaparkan materi yang sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Mengingat keterbatasan waktu, maka akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Kepada hadirin sekalian, silahkan untuk ketik izin bertanya pada kolom chat dan akan dibatasi 3 penanya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Roni Febrianto yang menanyakan, bagaimana relasi partai politik dan bisnis karena politik kartel menjanjikan partai kartel yang jadi sumber politik uang dan korupsi politik. Parpol tidak bisa lepas dari kebutuhan dana dengan persyaratan yang rumit sehingga hanya kalangan pebisnis jadi hal yang tidak bisa dilepaskan. Akhirnya para pebisnis yang jadi pemilik partai politik demi kepentingan kelompoknya dalam menguasai hajat hidup rakyat. Yang pertama, bagaimana pandangan dari para narasumber dan bagaimana solusinya agar ada kontrol dari publik pada kedua hand parpol khususnya. Yang kedua, adakah aturan yang mewajibkan keterbukaan dana parpol, dan yang ketiga, apakah tidak ada indikasi konflik partai politik hanya untuk kepentingan bisnis politik saat pemilu 5 tahunan. Untuk Bapak Baroto mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Baik, jadi mungkin saya berkomentar saja. Pertama begini, pada posisi sekarang khususnya di Indonesia memang ini sangat mungkin terjadi bahwa pertama, untuk sebuah partai sangat membutuhkan dukungan finansial. Ini tidak dibongkari lagi. Untuk proses pendirian administrasi saja sudah pasti finansial. Karena apa? Saya kira tidak sederhana untuk kita mempunyai kepengurusan di 100% tingkat provinsi, kemudian 75% tingkat kabupaten kota, dan 50% tingkat kecamatan. Ini secara finansial sudah pasti butuh di situ. Belum lagi untuk level operasional selanjutnya telah menjadi badan hukum partai politik. Sudah pasti biaya itu sudah pasti diperlukan. Nah, tetapi sekali lagi
pada posisi saat ini memang bantuan keuangan yang diberikan pada partai untuk relatif sangat kecil sekali. Meskipun sebenarnya kalau saya bandingkan, saya mungkin nggak update dengan ini karena ini ada di ranah Kementerian Dalam Negeri. Kalau nggak salah sekarang 1.000 atau berapa per suara. Dan itu sudah jauh meningkat berapa persen dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ingat, kebetulan saya ikut tim, waktu itu bantuan keuangan partai politik. Itu sangat kecil sekali. Ini menjadi ironi ketika kita kadang-kadang pemerintah itu memberikan bantuan keuangan ini pada misalnya partai-partai besar ya. Saya kira memang secara rasional sangat kecil sekali. Ini terhadap dukungan bantuan finansial dari pemerintah. Nah, pada posisi demikian tentunya sekali lagi akhirnya yang tumbuh adalah memang kebutuhan finansial pada di situ. Sehingga ada kepentingan-kepentingan berbisnis yang memang sudah siap dari sisi itu. Nah, ini yang di sisi lain bahwa bagaimana luar biasanya peran dan fungsi atau kekuasaan sebuah partai politik, kemudian bagaimana strategisnya partai politik itu sendiri, sehingga banyak juga yang akhirnya para pebisnis, pengusaha, dan orang yang punya modal akhirnya memang mau tidak mau kadang-kadang juga dompleng di eksistensi dari partai politik itu sendiri. Dan ini mungkin secara logika sangat bisa dinalar dalam hal itu. Tetapi sebenarnya undang-undang sudah membatasi bantuan beberapa itu harus dilaporkan, sudah sangat jelas di situ. Di undang-undang sangat jelas, mungkin kalau teman-teman bisa buka di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sangat jelas itu bantuan keuangan harus dilaporkan dan lain sebagainya sudah sangat jelas. Saya agak lupa pasalnya, tetapi ini sudah diatur. Nah, ini ilustrasinya Mbak Radita ya. Jadi kalau pada posisi saat ini memang ya untuk partai politik memang membutuhkan finansial dan ini mungkin dukungan yang punya uang lebih lah, yang finansialnya kuat tentunya yang akan berbicara di situ dan bantuan keuangan dari pemerintah mungkin relatif masih kecil. Itu dari saya Pak Radita. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Mandala karena Dr. Baroto juga waktunya terbatas. Untuk Kak Mandala saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Baroto. Jadi saya cukup tertarik ya Pak dengan paparannya Bapak tadi. Namun di sini saya punya satu pertanyaan Pak. Tadi kan disebutkan bahwa ada partai politik yang berbadan hukum dan juga ada yang belum berbadan hukum. Nah, tapi partai politik yang sudah berbadan hukum ini mereka ada sekitar 74 dan yang aktif cuma sekitar 22 kalau nggak salah tadi. Nah, kalau dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri Pak, kira-kira apakah ada langkah tersendiri nih untuk mengatasi hal ini Pak? Karena juga mengingat langkah ini juga dirasa penting supaya nantinya partai-partai yang ada itu nanti bisa lebih berwarna begitu Pak. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih Pak Baroto. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mandala. Senang sekali saya mungkin akan sekaligus menyampaikan ke kawan-kawan semuanya. Pertama begini, karena koridor kita di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini porsi kita hanya lembaga yang mengesahkan pendirian Badan Hukum Partai Politik. Nah, kita mungkin berangkat dari situ. Akan kita maksimalkan fungsi itu supaya apa yang kita lahirkan itu partai politik yang benar-benar sehat. Artinya pertama kami akan garansi bahwa partai politik yang kami sudah sahkan ini adalah partai memang yang layak. Mungkin kami akan verifikasi secara detail, secara rigid. Nah, itu yang pertama tentunya kami akan lakukan. Yang kedua juga bahwa kami jaga komunikasi dengan partai politik itu sendiri. Memang kami sangat terbatas. Sekali lagi kami sangat terbatas. Dan kami sebenarnya sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu pernah kita riset sebenarnya ke beberapa universitas. Mungkin termasuk juga Unair mungkin tahun waktu itu. Saya ingat, kemudian saya masih menangani itu. Intinya kami pengen sebenarnya partai politik itu penting nggak sih berbadan hukum dan lain sebagainya. Sebenarnya arahnya adalah bagaimana kita bisa berperan lebih kan gitu. Karena yang melahirkan partai politik adalah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi setelah melahirkan kita tidak punya peran. Nah, ini yang menjadi kontrol bagi kita yang sebenarnya kita pengen punya peran lebih. Tetapi sekali lagi bahwa partai ini adalah independen, tidak boleh dicampur tangani dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah kami akan jaga
komunikasi dengan partai politik itu sendiri. Kami akan kontrol juga, karena kami menjadi lembaga yang tahu persis tentang ADART. Kami akan kontrol itu, tapi sejauh tentunya sebatas dari kemenangan kami, karena memang kami tidak bisa mencampuri untuk urusan internal. Tetapi kami lembaga yang paling tahu, misalnya sebuah partai harus melakukan munas 5 tahunan. Sebuah partai harus melakukan perubahan kepengurusan dengan mekanisme tertentu yang itu diatur dengan ADART-nya. Nah, kami yang paling tahu selain partai politik itu sendiri tentang ADART-nya. Dan sekali lagi bahwa proses-proses ini tetap dalam koridor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dan karena memang untuk bisa membubarkan partai politik itu sendiri memang kami tidak memungkinkan, karena undang-undang mengatur harus di Mahkamah Konstitusi. Nah ini, kira-kira tuh Pak Mandala, terima kasih atas pertanyaannya.